Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami kali ini dalam Publika, masih kita bahas mengenai rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Kami juga masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711 3 11 454. Baik, saya akan ke Dr. Nuraida selaku dokter bidang rehabilitasi BNNP Sumatera Selatan. Ini kalau berbicara mengenai rehabilitasi, tentunya masyarakat di luar sana itu bertanya-tanya mengenai syaratnya apa ketika ingin direhabilitasi, kemudian juga biayanya itu berapa. Ada yang mengatakan bahwa ketika mendaftarkan diri untuk direhabilitasi harus membayar 150 juta. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan angkat penelpon yang ingin bergabung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Maya. Ya, dengan siapa ini Ibu? Ibu Ruli? Dari Ibu Ruli di Plaza, Iya, Mbak. Ibu Ruli apa kabarnya? Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Ya, silakan Ibu Ruli. Ya, makasih, Mbak. Selamat sore, Ibu Las dan sore. Ibu Dokter. Saya ingin tanya juga masalah narkoba ini. Seperti kata Ibu Las tadi, kita selalu kalau dengar di TV ketangkep bandar, tapi terus bandar ini mengalir. Berarti belum ketangkep bandar yang puncaknya itu. Masih mengalir terus. Sebaliknya kita menangkap yang kecil-kecil ditangkap, tapi kata Ibu tadi, di dalam lapas kadang-kadang katanya dia diperas saja, keluarganya dimintain uang, bukan juga direhab. Sedangkan yang kaya tadi karena dia ada uang untuk rehab, dia bisa rehab, padahal hanya alasan. Nah, yang si miskin tadi kepingin merehab anaknya, tapi katanya dikenakan biaya sampai 2 juta katanya untuk setiap bulan per makan dia, untuk jajan, untuk apa-apalah gitu. Nah, sementara yang mau ditangkap ini Ibu Dokter maupun Ibu Lah, dia penghasilannya tukang parkir, kenaik mobil, ibunya pembantu jualan pempek, untuk kehidupan dia saja kurang. Nah, yang si korban ini kalau dia ditangkap otomatis gimana masalah biaya? Apa benar itu, Bu, diminta 2 juta per bulan katanya untuk permakannya di dalam itu? Baik. Mohon penjelasannya. Ibu Ruli. Terima kasih. Halo Ibu Ruli. Ya. Kalau boleh tahu Ibu Ruli, biaya 2 juta itu diminta untuk rehabilitasi seperti itu per bulan? Iya, kata cerita-cerita orang-orang ini kan betul enggaknya ya saya juga nggak tahu. Saya pengen penjelasan dari Ibu Las maupun Ibu Dokter, apa benar? Nah, katanya diminta uang untuk biaya jajan, biaya apalah katanya gitu. Ya 2 juta sih ya kalau bagi orang yang ada. Bagi orang yang ini tadi, dia pekerjaan seharian hanya tukang parkir, kenek, ibunya pembantu, penjual ya sayur atau. Nah, ini gimana? Sedangkan mereka ini banyak di kampung-kampung, apalagi di pinggir-pinggiran itu. Kalau orang kaya, oke lah, kita nggak usah bicara, dia banyak uang. Bahkan seperti kata Ibu, pura-pura direhab hanya untuk lolosan aja. Nah, itu mohon penjelasan dan petunjuk kemana ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ruli sudah bergabung bersama kami dari Palembang. Saya melanjutkan dengan Dr. Nuraida. Tadi juga sama seperti pertanyaan sebelumnya mengenai syaratnya apa, kemudian juga biayanya berapa. Ada yang mengatakan harus menyediakan 150 juta untuk bisa direhab, kemudian juga penelpon Ibu Ruli mengatakan ada biayanya ternyata 2 juta per bulan untuk jajan dan makan minum. Itu maksudnya apa? Silakan, Dok. Jadi di sini juga kami sekalian untuk menghimbau kepada masyarakat bahwa apabila ada keluarganya yang pecandu atau terlibat penyalahgunaan narkoba, untuk tidak ragu-ragu datang melaporkan diri ke BNN. Itu khusus datang ke bidang rehabilitasi. Jadi lapor dengan security di depan kami, itu ada front office-nya, bilang kami mau konsul untuk rehab. Nah, nanti diantarkan ke bidang rehabilitasi, ke klinik Pratama. Di situ kita jelaskan bahwa untuk tahap penerimaan awal itu kita akan lakukan asesmen dan tes urin. Dan untuk itu biayanya tidak ada, gratis. Nah, kemudian nanti dari hasil asesmen itu akan kita dapatkan hasilnya, apakah ini untuk rekomendasinya rawat inap atau rawat jalan. Kalau untuk rawat jalan kita bisa lakukan di klinik Pratama BNNP Sumsel, dan itu juga gratis selama 8 kali sesi konseling, atau memang jika dibutuhkan sampai 16 kali sesi konseling. Sementara jika memang rawat inap, karena di BNNP Sumsel itu belum ada fasilitas rawat inap, maka kita akan rujuk itu ke yang fasilitas rawat inap. Di situ nanti keluarga silahkan memilih apakah mau langsung ke fasilitas rawat inap milik BNN yang dalam hal ini tidak ada di dalam kota Palembang ini.
semuanya di luar kota Palembang. Jadi ada di Lido Bogor, kemudian ada di Lampung, di Batam, Badoka Makassar, dan di Tanah Merah Samarinda. Nah, yang diperlukan oleh pihak keluarga itu adalah untuk biaya transportasi untuk mengantarnya sendiri, karena kami tidak punya biaya untuk transportasi itu. Sementara selama dia rehab 6 bulan di tempat fasilitas rehab milik BNN itu gratis. Selama dia 6 bulan di situ, 3 bulan atau 6 bulan sesuai dengan yang dia butuhkan, itu gratis. Begitu. Jadi yang dibutuhkan, yang perlu jadi perhatian itu adalah untuk biaya pengantaran saja. Nah, dalam hal ini sebenarnya kita memang membutuhkan partisipasi ya, kalau bisa dari pemerintah, bagaimana mengupayakan supaya bisa biaya transportasi ini menjadi perhatian, bagaimana untuk yang misalnya masyarakat yang tidak mampu, apakah APBD bisa memfasilitasi untuk pengantaran secara gratis itu. Baik, Dok. Kalau pada kenyataannya di lapangan ternyata para pecandu narkoba, korban narkotika ini ataupun juga keluarganya dimintai biaya, pada kenyataannya seperti itu, lalu kemana mereka harus melapor kalau ternyata memang gratis dari BNN? Ya, silakan kalau memang misalnya ada kasus-kasus seperti itu, silakan laporkan kemana? ke BNN Provinsi Sumsel itu. Jadi silakan temui pihak rehabilitasi. Jadi bidang rehabilitasi ada ada nomor kontaknya sebenarnya. Saya lupa gitu nomor kontak untuk rehabilitasi. Tapi kalau sekarang datang ke kantor BNNP Sumsel, di depan itu sudah ada bannernya, kita sudah jelaskan bahwa untuk biaya rehabilitasi itu gratis ya untuk rawat jalan. Sementara untuk rawat inap itu seperti itu tadi. Jadi untuk biaya penghantaran. Nah, karena sifatnya tidak ada di dalam kota ini. Sementara kalau misalnya kadang ada masyarakat itu tidak mau mengantarkan keluar kota, bagaimana pilihannya? Nah, kalau di dalam kota ini yang bisa kita tawarkan itu ada fasilitas rawat inap, misalnya Erli Bahar yang milik pemerintah, atau kalau tidak milik komponen masyarakat. Nah, yang milik komponen masyarakat inilah yang mungkin memang mereka untuk biaya rehabilitasinya itu membebankan kepada keluarga, kepada pasien untuk per bulannya biayanya berapa, kisaran seperti itu yang tidak sama setiap komponen masyarakat tempat rehabilitasi. Baik, saya akan ke Ibu Sri. Ibu Sri, ini menarik karena memang narkoba itu menjadi musuh bersama, memang betul musuh bersama. Pada kenyataannya vonis penjara, vonis hukuman itu bukan menjadi formula yang tepat untuk mengurangi penyalahgunaan narkotika. Seperti apa, Ibu? Saya dari waktu ada diskusi kecil ya dengan dari tamu kita dari Jakarta, dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, memang ada rencana untuk merubah sistemnya. Jadi khusus untuk penyalahguna jangan lagi dimasukkan ke penjara, karena mereka bukan pelaku, yang dirugikan kan diri dia sendiri. Terus kita masukkan penjara, tambah rusak dia. Yang tadinya sekedar korban penyalahgunaan, di sana dia kursus, keluar dari situ jadi sarjana dia. Jadi pengedar ya, naik level ya, Bu? Naik level dia jadi anak. Oleh karena itu sebenarnya penyalahgunaan narkoba ini ya, tadi Pak Zulkifli mengatakan kalau kepolisian berbeda dengan ini, perlakuannya beda dengan masyarakat umum, atau kalau yang begini agak ada perbedaan, tidak langsung ditangkap, langsung dimasukkan. Memang itu hal yang sangat menyakitkan bagi masyarakat. Kenapa ditebang pilih? Kalau masyarakat rendah harus masuk, terus bisa keluar kalau kasih uang. Jujur saja untuk narkoba itu ada uang, banyak uang beredar di situ. Kenapa? Kalau ketangkap, kalau tidak mau diproses, itu bayar. Ada itu. Ada praktek seperti itu, Bu? Ada. Bukan tidak ada. Jadi akibatnya apa? Sementara para pelaku narkoba ini, kalau yang tadi ketangkap, yang katanya yang kita lihat tadi public figure, artis, barangkali itu tidak cepat 86-nya. Sehingga wartawan lebih cepat tahu. Sudah terbuka, tidak bisa lagi. Kenapa? Karena tadi dikatakan semua orang bisa terkena narkoba ini. Oleh karena itu pencegahannya juga dari masyarakat. Bagaimana caranya? Seluruh masyarakat harus berperan peserta. Saya tadi berbicara tentang rehabilitasinya. Kelihatannya benar. Jadi
Kalau ngantar itu bayar, kita bayar dewek istilahnya. Di sana gratis. Tapi faktanya di sana yang dipinta besar itu. Di sini juga untuk pemerintah daerah sebenarnya kerjasama antara, memang ini harus koordinasi semua ya. Dinas sosial bisa diminta bantuan agar bagi yang tidak punya keuangan untuk ngantar ke Lido situ atau ke Tanjung Karang, kan hanya ada 5 tempat rehabilitasi yang resmi. Luar dari situ swakarsa masyarakat, swadaya masyarakat. Nah, barangkali yang di sini yang paling banyak. Bahkan banyak kegagalan juga karena jarang sekali ada dokternya situ. Karena yang dimiliki oleh masyarakat itu sifatnya rehabilitasi sosial tadi. Jadi ada rehabilitasi itu memang ada 2, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Baik. Seperti itu. Ya, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami. Publika masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.